Awal tahun 2023, sejumlah tarif mengalami kenaikan, mulai dari tarif cukai rokok elektrik, jalan tol, hingga kenaikan bunga kredit kepemilikan rumah. Mengingat bunga acuan Bank Indonesia akhir 2022 sudah melonjak menjadi 5,5%. Kenaikan tarif ini juga diikuti berbagai kebijakan yang tengah dikaji, mulai dari pembatasan pembelian Pertalite hingga rencana kenaikan tarif KRL. Kondisi ini semakin memberatkan beban hidup masyarakat. Saya rasa pemerintah mungkin sudah memperhitungkan ya dari sisi kenaikan tarif dengan daya beli masyarakat seperti itu. Cuman untuk beberapa hal pemerintah tetap mungkin dengan kebijakannya memberikan subsidi, gitu ya, tetap itu harus dilanjutkan supaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Melihat situasi sekarang sih ya yang katanya mau ada resesi, saya rasa ini mesti dipertimbangkan kembali lah kebijakannya yang lebih memihak kepada rakyat. Ekonom Bima Yudhistira menilai kenaikan sejumlah tarif bisa menekan perekonomian dan meningkatkan inflasi. Padahal ekonomi baru pulih pasca pandemi COVID-19. Penyesuaian berbagai tarif di 2023 ini bisa menambah tekanan pada biaya hidup, khususnya bagi kelas menengah. Meskipun sudah ada aturan untuk tarif jalan tol disesuaikan berdasarkan dengan tingkat inflasi, tapi bukan berarti aturan tersebut bersifat baku atau tidak bisa dimungkinkan diganti melihat kondisi ekonomi saat ini yang baru pulih. Jadi kalau pemerintah mengeluarkan regulasi dengan alasan kegentingan, maka konsekuensinya juga harusnya berbagai tarif yang membebani konsumsi rumah tangga yang menjadi beban bagi pemulihan ekonomi itu harusnya ditunda terlebih dahulu. Nah, ini adalah ketidaksinkronan konsep dari kebijakan pemerintah. Kenaikan sejumlah tarif di awal tahun 2023 bisa memperlemah daya beli masyarakat dan mengurangi konsumsi rumah tangga. Padahal motor terbesar pertumbuhan ekonomi RI adalah konsumsi. Lalu mampukah ekonomi tumbuh lebih dari 5% seperti target pemerintah? Selamat malam pemirsa, di tengah kondisi geopolitik dan ancaman resesi global yang diharapkan memang imbasnya tidak sampai ke Indonesia, ini masyarakat kembali diberikan hadiah awal tahun dengan kenaikan sejumlah tarif yang tadi baru saja Anda simak, mulai dari tarif cukai, kemudian tarif tol, termasuk juga beberapa tarif lainnya. Tetapi tentu saja hitung-hitungannya sudah dalam perhitungan pemerintah. Tetapi apakah memang benar ini kemudian sesuai dengan kemampuan masyarakat dengan kondisi yang kita baru saja pulih dari pandemi COVID-19. Oleh karenanya pada malam hari ini saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber untuk mendiskusikan tema kita pada malam hari ini, yakni 2023 tarif naik beban hidup makin beratkah? 3 narasumber sudah bersama saya di studio, saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang juga merupakan Ketua Umum BPP HIPKA, ada Bang Kamru Samad. Bang Kamru, apa kabar? Boleh pakai mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa di rumah, mic-nya boleh dipakai Bang Kamru. Nah, sehat Pak Ketum? Alhamdulillah sehat. Ini harus terus sehat ini. Iya, berkat doanya Bu Dr. Brigita. Selanjutnya ada pengamat kebijakan publik Mas Agus Pambagio. Mas Agus Pambagio, apa kabar? Baik, Brigita, selamat malam. Sehat ya Mas? Ini Alhamdulillah harus terus sehat. Karena muter-muter terus untuk bisa memantau bagaimana kemudian kondisi kebijakan-kebijakan dan dampaknya di daerah. Ada Direktur Eksekutif Indef, Mas Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, apa kabar? Baik Mbak Brigita, Sibuk selamat terus tahun nih baru kayaknya ya. awal tahun. Iya, ini Makin sudah mulai sibuk. dikejar ya. Tahun ini kan masa liburnya pendek. Jadi saya kira memang orang justru tidak bisa berwisata karena masa liburnya pendek. Ekonomi mungkin terdampak juga. Oh iya, harusnya ada peningkatan yang luar biasa ya ini ya Betul. di awal tahun ini. Dan ada Direktur Statistik Harga dari Pusat Statistik, Pak Dr. Widiarso Putranto. Pak Widi, selamat malam Pak Widi. Selamat malam Mbak Brigita, Bapak-Bapak sekalian yang ada di studio, selamat malam. Pak Widi, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami Pak Widi. Terima kasih. Sebelum saya ke Pak Widi, saya ke Mas Tauhid dulu deh. Mas Tauhid, ini banyak orang yang kemudian tercengang ya karena momentumnya di awal tahun setelah kemarin ada Perpu yang digedoknya di
akhir tahun jelang liburan, kemudian ada kenaikan ini. Kalau dari catatan Indef bagaimana, Mas? Ya, saya kira memang pemerintah mengumumkannya itu memang yang kurang pas ya, itu adalah bersamaan waktunya ya. Bersamaan di awal tahun sehingga saya kira akan memikul katakanlah kenaikan harga secara bersamaan untuk beberapa komponen biaya pokok hidup. Terutama yang tadi disebutkan itu adalah yang non makanan ya, baik kayak tarif transportasi, kemudian pajak dan sebagainya. Saya kira ini akan menambah beban hidup. Nah, memang ini akan sedikit banyak mempengaruhi inflasi meskipun kita tahu kalau nanti dari BPS juga bisa menjelaskan mungkin dampaknya akan beberapa bulan ke depan gitu. Jadi akan 1 atau 2 bulan ke depan akan dampak ke inflasi. Tapi yang berat adalah tentu saja yang harus dipikul oleh kelompok menengah ke bawah begitu ya. Kelompok menengah bawah kalau kita lihat beberapa hal misalnya rokok naik 10%, konsumsinya masyarakat miskin yang paling banyak. Kemudian KRL, masyarakat menengah ke bawah yang kena begitu. Kemudian juga biaya lain-lain. Nah, ini saya kira memang yang harus dipikirkan dengan subsidi yang diberikan pemerintah itu saya kira tidak cukup dengan beban yang kenaikan secara bersamaan dan ini sampai akhir tahun masih akan berlanjut. Tentu saja dampak ekonominya adalah ini akan memberikan efek berganda terhadap penurunan konsumsi kita dalam PDB kita terutama di tahun 2023 ini yang saya kira kita sudah kena hantaman dari eksternal, kemudian dari domestik juga akan cukup berat begitu di tahun ini begitu. Tapi kalau dari hitung-hitungan besaran kenaikannya dengan kemampuan masyarakat daya beli yang sekarang, Mas Tauhid, apakah ini masih so-so ataukah? Ya, untuk beberapa hal misalnya ya rencana kenaikan KRL ya dari 3.000 menjadi 5.000 gitu kan, itu kan lebih dari 50% begitu. Itu bagi masyarakat menengah bawah katakanlah pengalinya bukan hanya pulang pergi tapi kali katakanlah 20 hari kerja. Nah, itu kan dihitungannya bukan angka itunya tapi akumulatif pengeluaran bulanan itu yang kemudian menambah beban pengeluaran masyarakat begitu ya. Saya kira misalnya itu. Kemudian juga rokok ya. Rokok memang naik 10%, tetapi dia para pengusaha atau pelaku usaha biasanya kenaikannya tidak borong di 1 atau 2 bulan, tapi dia cicil sampai akhir tahun. Tetapi biasanya kenaikan terbesar pada 1-2 bulan pertama baru dia cicil pada bulan-bulan berikutnya. Nah, memang akan terasa saya bilang nanti bagi pengeluaran masyarakat terutama di 1 atau 2 bulan awal ketika kenaikan tarif itu diumumkan dan diberlakukan begitu. Saya kira memang bagi ekonomi akan kalaupun terpaksa naik begitu ya tidak bisa bersamaan lah begitu. Dompet kita itu diukur oleh pertumbuhan ekonomi kita. Katakanlah PDB per kapita kita naik 5 atau 6% ya itulah yang bisa dipikul oleh masyarakat. Tidak bisa lebih besar dari itu. Misalnya tadi tarif KRL naik lebih tinggi ya saya kira juga berat bagi masyarakat menengah bawah begitu. Mas Agus, ini kan kenaikannya bareng-bareng ya di awal tahun ini. Kalau dari catatan Mas Agus dulu. Iya, memang persoalannya di sisi kebijakan ini bersamaan. Ya tadi kalau disinggung soal rokok, kalau menurut saya rokok sih harus naik karena kan saya sebagai orang yang tidak merokok karena itu dampak kesehatannya tinggi. Jadi memang di beberapa negara harga rokok itu tinggi, di kita yang masih murah. Nah, kemudian kalau transportasi, persoalan di kita itu selain transportasi tidak terkoneksi dengan baik, first mile, last mile, yaitu orang dari rumah keluar ke tempat halte atau apa itu mahal, karena masih pakai ojek. Jadi 40% dari ongkos transportasi per hari itu yang tadi first mile, last mile. Nah, jadi kalau naik di tengah, yang naik, kalau KRL belum naik Mas, karena memang tidak direncanakan untuk naik, tetapi subsidi orang yang mampu itu yang dikurangi. Nah, bagaimana pakai IoT? Itu akan pakai Internet of Things untuk membedakan mana yang harus disubsidi full sama tidak. Karena hitungan subsidinya KRL itu per orang. Jadi ketika 1,2 juta orang itu subsidinya besar sekali. Nah, ini yang sedang diolah yang belum diputuskan, tetapi bukan dibedakan orang kaya orang miskin seperti yang sekarang beredar di media. Nah, kalau yang lainnya BBM sudah turun tetapi memang tidak berpengaruh karena itu BBM non subsidi yang memang secara kebijakan diatur dilepaskan ke pasar.
Nah, sekarang yang menjadi persoalan juga saya masih lihat ada 10 proyek PSN baru yang menurut saya itu sebetulnya jangan dikerjakan dulu dalam situasi seperti ini karena biayanya tinggi sekali. Dan lagi juga saya sudah pesan waktu itu beberapa kali ke Pak Menteri PUPR supaya mereview semua proyek infrastruktur yang sudah jadi karena banyak yang tidak berfungsi dengan baik. Artinya meningkatkan perekonomian masyarakat maupun perekonomian daerah dan juga pemerintah pusat. Jadi sekarang ini ya yang perlu kita tekankan bahwa supaya tidak terulang kasus booming minyak dulu tahun 80-an tidak menghasilkan apa-apa. Ini sekarang semua minerba, barang tambang sedang tinggi, sawit sedang tinggi misalnya, itu harus diatur bagaimana penerimaan itu buat negara supaya itu bisa digunakan. Pemberian subsidi mau tidak mau harus lebih tinggi. Ini listrik misalnya, kalau tidak naik bebannya juga berat karena ada oversupply di PLN yang 7 giga per tahun kemarin, 1 giganya bebannya 3 triliun lebih. Karena kan take or pay dari IPP itu sementara 35.000 megawatt terus berlangsung karena tidak direview. Aturannya waktu itu 7% pertumbuhan tapi cuma 5%. Terus banyak industri yang datang, investor itu kreatif, tidak makan listrik banyak dan juga kena pandemi. Jadi ini semuanya memang tidak mudah bagi pemerintah untuk menetapkan naik yang mana. Kalau tidak sama-sama betul, tapi dilihat bagaimana. Sekarang kan untuk memantau inflasi, mungkin hampir setiap hari pemerintah, Kementerian Keuangan terutama, terus memantau itu karena ketika nanti lolos itu berbahaya. Itu sih dari saya. Ada beberapa catatan, yakni evaluasi yang perlu dilakukan secara mendetail dan hati-hati, karena kalau tidak nanti ada kekhawatiran tersendiri yang Mas Agus juga sudah sampaikan. Nah, apakah Komisi 11 sebenarnya juga sudah melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap apa yang tadi sudah disampaikan baik oleh Mas Tauhid dan juga Mas Agus? Nanti kita coba tanyakan kepada Bang Kamrus, dan termasuk bagaimana kemudian catatan BPS mengenai dampak-dampak yang dimungkinkan terjadi dari kenaikan yang dilakukan dan ditetapkan yang sebentar lagi akan segera diberlakukan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.